Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat semuanya dapat bertemu di dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Tema minggu kita adalah bertemu dengan Mesias, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Kepada Bapak akan disampaikan selamat datang dan selamat melayani. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah kita ini. Marilah kita awali dengan bersaat yang teduh. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menikmati seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari kita anggarkan segala beban-beban yang mungkin sedang kita alami. Dan mari kita izinkan Roh Kudus untuk boleh bekerja, agar kita boleh menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang ke bait-Nya dengan bersorak-sorak, dengan penuh dengan sukacita. Mari dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan demi Allah, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai
kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari saat ini Tuhan mengundang kita untuk mengakui setiap dosa-dosa pribadi kita. Dengan rendah hati kita akui di hadapan Tuhan. Dengarkanlah secara pribadi suara Roh Kudus yang menegur kita dari segala dosa-dosa kita. Kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, supaya kita sama seperti Dia yang adalah kudus. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau dalam kami, tetapi masuk kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai penyegaran iman bagi kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, meninggikan Allah, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan.
ke-11. Dimulai dari saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat dengan Tuhan, lalu yang kepadaku dan aku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengarnya dan jadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak hal yang telah Tuhan Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat sejajarkan dengan Engkau. aku Mau dikatakan lalu katakannya, tetapi harus satu belajar dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam mulutku kata-kata tertulis bersamaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengatakan keadilan dan semacam besar, bahkan tidak akan diriku. Engkau tidak yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Mari kita bersehati bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan abad, untuk mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Pembacaan epistel diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus
dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Berbahagialah bagi setiap orang yang telah mendengarkan firman-Nya dan telah menjalankannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita akan diberkati melalui persembahan kesaksian dari saudari kita Putri. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk persembahannya yang begitu sangat luar biasa, bahwa Tuhan senantiasa memuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja atas anugerah dan berkat-Nya. Pada hari ini kita dapat beribadah di Ruang Meratus Hotel Palem. Marilah kita doakan agar Tuhan Yesus yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan gereja kita. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, untuk persembahan diedarkan 2 kantung, yaitu untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk dana kalender, buku kelas meeting, dan juga almanak. Yang ketiga dari Majelis Jemaat, pada hari ini tanggal 15 Januari 2023 setelah ibadah, Bapak Pendeta James Damanik dan Majelis mengadakan acara open house Natal dan Tahun Baru di Pastor yang baru, mengundang kita semua jemaat Tuhan untuk dapat berhadir. Dari Panitia Natal, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 setelah ibadah akan diadakan pembubaran Panitia Natal. Dimohon kepada setiap seksi untuk mempersiapkan laporan masing-masing. Selanjutnya dari ketiga ini, kelas meeting gabungan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 19 WITA di Pastori, dan persekutuan P3MI pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 19 WITA di Pastori, mengingatkan dan mengimbau kehadiran semua P3MI. Berikut ini kami bacakan para pelayan Tuhan yang akan melayani pada ibadah Minggu tanggal 22 Januari 2023. Untuk pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgi Saudara Yohanes di Salpatinama, pemandu pujian Mas Dayanti dan Ibu Etiati, pemusik Sosien Antoni dan Brian, pembaca epistel Harding Sudrato, dua syafaat Mila Serina Panjinan, persembahan Endang Dia, operator streaming Opelius Bulo, penyambut jemaat Juliana dan Learning, serta sekolah minggu Ibu CLS Etiati. Kiranya dalam persiapannya tetap mengandalkan Tuhan dan dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipandu oleh Ibu Etiati, dan terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan dari pujian kita dengan sayap. Mari dengan sikap rendah hati kita mempersiapkan hati kita menjadi Firman-Mu berkata, Kau beserta, maka kuatlah
mengucap syukur kepadamu. Kau mengantarkan kami di tempat yang indah di Hotel Palem, di mana kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan beberapa waktu ke depan kami beribadah di sini. Kami mengucap syukur untuk gerejamu yang Tuhan tuntun dan Tuhan beri petunjuk. Dan Kau pun ya Bapa yang memberikan petunjuk kepada panitia pembangunan lahan dan pembangunan gereja untuk memiliki tempat ibadah di mana kami bisa membeli dan menetap di tempat yang Kau inginkan. Tuhan kiranya membukakan jalan. Kami mengucap syukur untuk tempat yang sementara ini. Kiranya melalui tempat ini nama Tuhan semakin besar, semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, dan semakin banyak setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dan pertobatan, dan semakin buah-buah Roh Kudus boleh bekerja di dalam diri kami masing-masing. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang Tuhan berikan berlimpah dengan kekayaan alam, dan kasih karunia Tuhan juga menolong setiap jiwa-jiwa yang ada di provinsi ini untuk berbalik, bertobat, dan mengagungkan serta mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan Bapa setiap pengurus Majelis GMI Immanuel Banjarmasin yang bekerja sama bahu-membahu membesarkan kerajaan Tuhan dan membuka pos-pos pelayanan di tempat-tempat yang lainnya di Banjarmasin ini atau di Kalimantan Selatan. Kau juga menolong diakonia sosial yang melayani setiap sakit dan yang membutuhkan pelayanan sosial. Engkau juga memberkati majelis bagian misi sehingga percepatan untuk pembukaan pos-pos pelayanan boleh berlangsung. Kau juga memberkati persekutuan pemuda-pemudi di mana pemuda-pemudi kami akan memulai kelas meeting pada minggu ini ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu memanggil mereka untuk bersekutu, dimuridkan, berbuah dan bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Juga berdoa untuk persekutuan wanita Metodis Indonesia oleh Ketua Ibu Sufitri Nenggolan. Kuasa Tuhan mengurapi setiap pengurus sehingga semakin diperlengkapi oleh karunia-karunia yang daripadamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk panitia Natal pada minggu depan yang akan rapat penutupan. Kuasa kasih Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh menyelesaikan semua yang Kau percayakan kepada kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau mengingatkan setiap panitia sehingga mendatangkan sukacita dan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, setelah ibadah ini akan ada open house di Pastori Baru. Kami mengucap syukur untuk kerja sama semua majelis sehingga kami boleh mengadakan perpindahan dengan baik, dan belas kasihan Tuhan menyertai kami dan menyertai setiap pengerja-pengerja yang sudah melakukannya bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi yang sakit kaki kanan Ibu Iwa, kuasa kasih Tuhan mengurapinya sehingga dia boleh melangkahkan kaki ke rumah-Mu. Tuhan sertai Ibu Iwa dalam mencari tempat kos yang baru, dan kuasa Tuhan menolong memenuhi segala apa yang diperlukan, baik dana, petunjuk maupun informasi yang berguna baginya. Bapa, Engkau menyertai juga Ibu Sarah dan sakit kaki pinggangnya ya Bapa, dan kasih Tuhan menolong dia untuk kakinya boleh melangkah dan bekerja ya Bapa. Kami mengucap syukur kuasa Tuhan terus menerus baru baginya dan menyertainya untuk semakin semangat melayani Tuhan, mendoakan teman-teman yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menolong Ibu Sarah di dalam kasih-Mu.
Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang masuk ke dalam pendidikan sekolah TK, SD, SMP, SMA. Kuasa Tuhan menolong apa yang diperlukan, buku-buku pelajaran maupun kegiatan-kegiatan. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia kepandaian, hikmat dan malaikat surgawi, sehingga anak-anak-Mu boleh dipakai Tuhan menjadi teladan di sekolahnya. Terima kasih ya Bapa. Dan anugerah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami merindukan kuasa Tuhan terus kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Engkaulah kekuatan. Kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau mempertemukan kami kembali di dalam persekutuan ibadah yang perdana di hotel ini ya Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa
untuk perjalanan kehidupan dan berjemaat dari Jemaat GNI Immanuel Banjarmasin. Dan Tuhan, pada pagi ini kami akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan di dalam berkonsentrasi. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu boleh sungguh-sungguh menjadi isi rohani bagi kami, ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membaca suatu bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dengan perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yang dimaksud sini adalah Yohanes, bukan Yohanes yang kita ini ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan merenungkan, serta yang terlebih lagi adalah melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu-waktu yang lalu ada sebuah istilah yang seringkali disebut oleh orang-orang tertentu, khususnya para pebisnis. Dalam bahasa Inggris mereka selalu katakan time is money. Waktu adalah uang. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman, kata-kata ini diganti sedikit, yaitu time is work. Waktu adalah kerja. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian ada seorang yang mencetuskan bahwa bukan hanya money saja, bukan hanya kerja saja, tetapi dikatakan time is opportunity. Waktu adalah kesempatan. Waktu adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk studi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk berelasi dengan orang-orang, mulai dari orang biasa sampai dengan orang-orang yang luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di awal bulan November yang lalu saya berkesempatan pulang ke daerah saya, Kupang, dan pada tanggal 4 November saya juga berkenan diterima di ruangan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Wah, ketika ketemu beliau saya senang sekali, dan keluarga saya juga bangga sekali karena keluarga saya orang desa. Ya, baru kali itu ada keluarga dari kami yang bisa ketemu gubernur. Ya, walaupun adik saya itu 15 tahun jadi ajudan gubernur. Ya, tetapi yang lain-lain tidak pernah ketemu gubernur. Saya pun juga begitu, ketika keluar rasanya aduh, gedungnya mewah sekali. Saya disambut dengan sangat ramah, dikasih makanan, jajanan dan minuman dan lain-lain sebagainya. Saya merasa aduh, ini luar biasa. Ini gubernur yang kesekian saya ketemu, karena gubernur Kalsel yang lalu-lalu pun juga saya sering ketemu. Gubernur Jakarta Fauzi Bowo juga saya pernah ketemu di kantor gubernur, di ruangan gubernur. Dan saya merasa aduh, luar biasa ini. Ada kesempatan yang selama hidup saya, ya, saya bisa ketemu dengan orang yang cukup penting dan orang yang tinggi kedudukannya di sebuah provinsi. Tetapi lama-kelamaan, saudara-saudara, saya berpikir belum cukup. Kenapa? Karena ternyata di atas gubernur masih ada orang yang punya jabatan lebih tinggi lagi. Ada menteri, ada presiden. Dan saya bersyukur juga bisa ketemu dengan Presiden Jokowi di TV. Iya. Dia yang ketemu saya, ya, saya ketemu dia. Ada jabatan yang lebih tinggi lagi. Ada Presiden Amerika, ada Presiden Soviet. Ada Sekjen PBB yang mengepalai seluruh negara-negara di dunia ini. Tapi itu belum cukup. Kenapa? Karena jabatan yang tertinggi yang mereka emban itu sementara. Ada waktunya. Sebentar lagi gubernur saya sudah tidak lagi terpilih. Sebentar lagi juga gubernur Pamandiri tidak lagi terpilih. Mereka bukan lagi gubernur pada waktu mereka tidak menjabat. Artinya apa? Setinggi-tingginya jabatan seseorang, suatu saat jabatan itu akan dikembalikan kepada orang lain. Tetapi yang paling indah di dalam bacaan kita di sini, ada satu kesempatan dari seseorang yang namanya Yohanes, dan dengan orang-orang lain, Andreas dan juga Simon Petrus, mereka punya kesempatan bertemu dengan orang yang maha tinggi, yang kedudukannya tidak bisa berubah dan tidak bisa diganti oleh siapapun juga. Sebuah kedudukan yang tidak bisa diemban oleh orang lain selain di dalam Yesus Kristus.
Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-29 sampai 34, ya, di sana kita melihat bahwa Yohanes ya memberikan sebuah kesaksian di mana dia bertemu dengan pribadi yang memiliki status tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu artinya juru selamat. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi juru selamat yang diurapi, juru selamat yang satu-satunya, tidak ada lain, hanya satu saja, yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesias. Dan menarik sekali di sini, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bacaan ini rupanya kesempatan bertemu dengan Sang Mesias itu diungkapkan dalam dua tahapan. Di mana tahapan yang pertama itu dari kitab Yohanes tadi, ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Lalu kemudian tahap yang kedua itu dari ayat 35 sampai dengan 42. Di tahap yang pertama itu kesaksian yang diutarakan itu adalah kesaksian pribadinya Yohanes Pembaptis, bahwa dia mengatakan, saya tadi tidak mengenal dia, tapi sekarang saya mengenal dia. Dan dikunci dengan kata-kata di bagian akhir, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ini bukan sebuah ucapan teoritis, bukan sebuah perkataan-perkataan yang hanya katanya, tetapi ini merupakan sebuah ucapan yang sungguh-sungguh real, nyata, dan dia sendiri mengalami kesaksian ini. Dia sendiri melihat, sehingga dia bisa mengungkapkan dia ini anak Allah. Bukan karena Yohanes Pembaptis dan Yesus ini masih bersepupu, ya, masih berkeluarga, bukan soal itu, ya, bukan soal kedekatan hubungan persaudaraan, karena mamanya Yesus dan mamanya Yohanes adik kakak, bukan soal itu. Karena ketika dia ungkapkan, saya dulu tidak kenal, saya tidak tahu. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia bertemu dengan Yesus, dia ungkapkan pernyataan-pernyataan yang bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Roh Kudus yang mengatakan, ia ini anak Allah. Lalu di dalam perikop yang kedua atau kesaksiannya yang kedua, ya, di dalam ayat 35 sampai dengan 42, ini adalah sebuah kesaksian kolektif, di mana bukan hanya Yohanes saja yang mengatakan dia ini anak Allah. Bukan hanya Yohanes saja yang mengungkapkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, tetapi ada orang-orang lain yang notabene pada waktu itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Mereka adalah Andreas dan juga Simon. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan, luar biasa. Ya, karena kalau kita baca terus ayat 43 dan seterusnya, ternyata Andreas dan Simon ini adalah merupakan cikal bakal dari murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang mereka saksikan kepada satu dengan yang lainnya itu bukan kata orang juga, tetapi merupakan pengalaman langsung mereka secara pribadi kepada Tuhan Yesus atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-39, minta tolong mungkin bisa saya bacakan karena saya lihat lampunya. Ayat 39, ia berkata kepada mereka,
marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya. Jadi bukan kata orang, bukan kata Yohanes saja. Mereka tinggal bahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kata pukul 4 ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa mereka bermalam. Ya. Dan saya percaya bahwa ketika mereka bermalam, ya, tidak hanya sekedar tidur lalu besok bangun sarapan pergi lagi, tidak. Saya percaya bahwa sepanjang malam itu mereka banyak berdiskusi, banyak berdialog, banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, maka dengan tegas kemudian kesaksian murid-murid Tuhan Yesus ini berkata, kami telah menemukan Mesias. Pengalaman pribadi yang dalam, walaupun mungkin satu malam saja, tetapi dalam sekali. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang usianya masih 30 tahun bisa menceritakan, bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah itu dengan sangat dalam sekali. Dan kita pernah pasti tahu ya, misalnya Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun dibawa ke bait Allah, kemudian orang tuanya pulang dan dia tidak ada. Nah, ketika mereka cari, ternyata dia sedang diskusi, dia sedang berdialog, dia sedang banyak menceritakan hal-hal tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang sudah tua-tua, yang pengalamannya itu sudah begitu tinggi sekali, pemahamannya itu sudah luar biasa. Tetapi dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak minder. Dia sampaikan seluruh kebenaran-kebenaran dan itu membuat orang tercengang. Maria hanya menyimpan itu di dalam hatinya saja. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya juga bahwa ketika para murid ini diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam satu malam, mereka mendapatkan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang memperkaya hasanah mereka, yang kemudian membuat mereka mengakui bahwa pribadi ini bukan sembarang pribadi. Sehingga mereka dengan tegas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Pertanyaannya adalah sekarang, apa ukurannya Yesus disebut dengan Mesias pada waktu itu? Saudara, kita bisa lihat dan belajar di dalam catatan-catatan ini. Dalam ayat ke-32 sampai dengan 33, ya, kita perhatikan baik-baik bahwa ketika Yohanes memberikan kesaksian, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Bla 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 sampai di catatan bagian akhir. Yang menjadi ukuran bahwa Yesus disebut dengan Mesias adalah karena Roh Kudus menyertai dia di awal-awal pelayanannya. Yohanes katakan, saya melihat ada satu benda, seekor hewan merpati yang hinggap di atas kepalanya, dan itu adalah Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa orang ini bukan sembarang orang, pribadi ini bukan sembarang pribadi. Dia adalah pribadi yang secara khusus diurapi oleh Tuhan. Maka tidak salah kemudian mereka katakan, aku telah menemukan Mesias, Juru
juru selamat yang diurapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kalau kita memperhatikan dan belajar dengan baik-baik, menelisik dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus, tidak ada satupun perbuatan Dia, perkataan Dia, cara berpikir Dia, tindakan-tindakan Dia yang menyimpang dari kebenaran. Dia adalah pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sesuatu di dalam kehidupan manusia, sehingga hidupnya itu betul-betul menjadi berkat. Dan ini memberikan pengalaman tersendiri bagi kita sekalian, saudara, bahwa kehidupan kekristenan yang sesungguhnya harusnya seperti ini. Kalau saya dan saudara berkata, oh saya adalah orang Kristen, pertanyaannya, sudah bertemu dengan Tuhan belum? Secara pribadi sudah ada pertemuan, sudah ada perjumpaan atau belum? Saya harus katakan omong kosong kalau saya mengatakan saya orang Kristen, tetapi hidupnya masih banyak yang tidak beres. Pikirannya tidak beres, perkataannya tidak beres, kelakuannya juga tidak beres. Perlu dipertanyakan. Kehidupan kekristenan seperti ini adalah kehidupan kekristenan yang masih belum sama dan layak disebut Kristen. Karena kalau Kristen itu adalah Kristus kecil, mirip Kristus, hampir sama dengan Kristus. Hanya orang yang diurapi oleh Roh Kudus, yang disertai oleh Roh Kudus, yang bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tuntutan saya dan saudara sebagai orang percaya untuk bisa hidup lebih baik adalah senantiasa memohon kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Memohon kehadiran Roh Kudus di dalam seluruh cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak, supaya hidup kita diatur oleh Dia, dipimpin oleh Dia, sehingga pada suatu saat kita akan menjadi alat dan kesaksian Tuhan seperti para murid-murid ini. Ya, mereka mendapatkan transfer dari Tuhan dan kemudian mentransfer kepada orang lain, sehingga hidup mereka jadi berkat. Makanya di dalam catatan kitab Kisah Rasul 11 ayat 26 itu jelas sekali dikatakan di Antiokhia lah untuk pertama kalinya murid-murid ini disebut Kristen. Kristus kecil, mirip Kristus. Kenapa? Karena hidup mereka adalah hidup yang sungguh-sungguh menghadirkan Roh Tuhan di dalam hidup mereka. Hari ini saudara, kita butuh sekali pekerjaan Roh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, karena ini adalah sebuah janji yang sudah Tuhan berikan sebelum Dia naik ke surga. Ya, di dalam catatan Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan Yesus katakan, masih ingat apa bunyinya? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jangan dibalik, kalau Roh Kuda turun di atas kamu, Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang mengatakan dirinya Kristen, supaya hidupnya itu makin diatur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya punya kakak sepupu tinggal dengan kami itu sejak dia tamat SD. Ketika papa saya cuti tahun 68 ke Kupang, kakak sepupu saya ini dibawa, ya, dan di rumah karena dia dari tamat SD ikut kami, jadi orang tahunya dia itu kakak yang paling tua, padahal yang paling tua saya. Ya, karena dari kecil ikut kami.
dan sampai dia menikah. Nah, waktu dia menikah, istrinya meninggal ketika anak yang kedua itu baru berumur sekitar 6 bulan. Dan kita pulang ke Kupang, dia tetap di Sumbawa. Dan kami dengar kabar waktu itu, karena waktu itu tidak ada HP, tidak ada telepon, hanya dengar kabar burung saja bahwa dia sudah nikah lagi dan masuk Islam. Waduh, papa saya kecewa sekali. Saya juga kaget sekali, kakak saya ini dulu rajin dia gereja, tapi kemudian masuk Islam gara-gara dia nikah dengan orang lokal di sana. Dan saya ketika hadir pada misalnya tahun 84 ketemu dengan dia ceritakan, ya saya masuk Islam hanya untuk bisa nikahi dia saja, tapi saya masih makan babi. Jadi saya tanya, kalau gitu ke gereja enggak? Ya enggak. Ya sama aja saya bilang. Ya. Dan setelah saya sekolah Alkitab, saya pelayanan. Waktu itu saya masih pelayanan di Kediri, Jawa Timur. Tante saya bilang, tante saya juga hamba Tuhan, dia di Malang. Dia bilang, Win, tante mau dipindahkan ke Sumbawa, menurut kamu gimana? Saya bilang, tante itu baik sekali, sangat baik. Tante terima aja, walaupun itu desa kecil, kota kecil. Karena di situ ada kakak. Ya, oh dia kaget. Oh iya, saya bilang dia Muslim. Kalau tante bisa ke sana, bisa jadi berkat untuk dia. Dan akhirnya memang betul. Begitu tante saya pindah, saya nyusul kemudian datangi tante saya. Dan ketika saya keluar dari kamar tante saya lihat ada sepeda motor diparkir oleh seorang bapak dan istrinya. Dan itu kakak saya dengan kakak ipar saya. Tante saya kaget sekali. Kenapa? Karena baru pertama kali hari Minggu itu pas saya ada di situ, dia ke gereja. Wah, bersyukur sekali. Kembali ke gereja. Tapi kemudian ketika saya pulang 1 tahun lebih mungkin begitu, saya dengar dia kembali lagi ke Muslim sampai meninggal dunia. Saya tanya tante saya, kenapa kok bisa begitu KL? Ternyata memang tante saya sudah ajak dia kembali, tapi dia bilang enggak. Lebih baik saya di Islam, enggak ada yang ganggu saya. Ketika saya masuk gereja, saya masuk Kristen, justru yang menjadi penghambat, yang jadi batu sandungan orang Kristen. Iya. Dan itu yang membuat dia sangat kecewa dengan orang Kristen sampai mati. Om saya bilang sempat dilayani dia dan dia menangis, walaupun dia sudah koma, tapi dia sempat keluarkan air mata dan didoakan secara Kristiani dan lama kemudian meninggal. Saya tidak tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan tentang hidupnya, tapi yang jelas sampai akhir hayatnya dia berkata dia kecewa dengan orang Kristen. Ada berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa menerima cara hidup kita? Ada berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa menerima kesaksian hidup kita? Ada berapa banyak juga orang-orang di sekitar kita yang kemudian memuliakan Allah karena melihat, menyaksikan cara hidup kita. Ini satu persoalan yang perlu saya dan saudara renungkan, bahwa kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kita tidak hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita mengabaikan Roh Kudus, kita mempersilahkan Roh Kudus tinggal di luar dan kita bisa berlaku apa saja, sehingga kehidupan kita tidak terkontrol oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali di sini tema ini adalah bertemu dengan Mesias, agar supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, langsung melihat, menyaksikan, merasakan apa yang Tuhan buat melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita bisa melipat gandakan pengalaman ini kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Ukuran yang kedua bahwa dia disebut dengan kata Mesias
Di dalam ayat yang ke-29 tadi, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah ini adalah sebutan untuk seseorang yang ditentukan untuk menjadi sarana bagi penyelamatan dunia. Dan kata ini hanya ditujukan kepada Yesus. Tidak ada lagi orang lain yang disebut dengan anak domba Allah. Nggak ada. Karena memang dia satu-satunya sarana alat Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka tidak salah kalau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dia satu-satunya yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi sarana penyelamatan dunia ini, apa perlu cari cadangan? Apa perlu kita cari alternatif yang lain? Tidak perlu lagi. Dia adalah juru selamat yang original, satu-satunya. Dan tidak salah kalau Yohanes Pembaptis mengatakan ia adalah anak domba Allah. Karena domba itu seringkali dijadikan satu sarana untuk korban keselamatan. Yang paling dulu dipotong itu biasanya domba, kambing jarang. Karena domba itu badannya tambun, lemaknya banyak, dan kalau dibakar itu aromanya itu menyenangkan sekali. Sehingga seringkali orang-orang Israel ketika melakukan upacara pembakaran, keselamatan dan sebagainya itu domba. Ya, kita juga tentunya masih ingat kisahnya Abraham ketika akan mempersembahkan Ishak, setelah mau dipotong nggak jadi, dan di situ ada anak domba yang diambil lalu disembelih dan dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa upacara-upacara Yahudi itu selalu menggunakan domba sebagai alat untuk korban bakaran, korban keselamatan bagi keluarga, bagi bangsa Israel. Ketika Yohanes katakan inilah anak domba Allah, dia mau menunjukkan bahwa inilah satu-satunya sarana keselamatan dunia ini. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia satu-satunya juru selamat, maka di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya itu tidak ada kamus bahwa ada juru selamat yang lain, tidak ada alternatif yang lain. Saya pelayanan misi di daerah Meratus ini, kadang waktu masuk pertama itu agak sedikit miris hatinya, karena ternyata banyak orang Kristen di atas sana, ya, yang hari Minggu itu ikut Tuhan, Senin sampai Sabtu itu ikut hantu, karena memang Tuhan dan hantu itu mirip-mirip, ya, hantu ya. Kalau dibacain terus, diulangi terus, ya kalau berhentinya di mana ya jadi hantu, ya jadi Tuhan. Kalau hari Senin sampai Sabtu mereka hantu. Sakit dikit cari orang yang pintar di mana-mana. Ya, ada masalah sedikit mulai cari orang pintar di mana-mana. Bahkan mereka tidak peduli orang pintarnya itu mau keharingan kah, mau muslim kah, mereka pergi. Dan ini yang menyebabkan perjalanan kehidupan iman mereka mengalami stagnasi, hanya di tempat saja. Bahkan banyak persoalan. Makin mereka lari kepada cara lain, makin banyak persoalan. Dan saya selalu kalau khotbah agak sedikit keras untuk membuka mata rohani mereka bahwa juru selamat cuma satu.
Tuhan cuma satu, Mesias cuma satu, tidak ada yang lain. Jadi nggak boleh cari alternatif, nggak boleh menjadikan batu Tuhan, nggak boleh menjadikan segala sesuatu Tuhan. Cuma ada satu Tuhan. Dan hanya orang yang punya pertemuan pribadilah yang bisa mentuhankan Yesus. Hanya orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesuslah yang bisa menempatkan Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau tidak punya pengalaman pribadi, tidak punya hubungan pribadi, maka saya percaya kita mudah sekali diganggu, mudah sekali diracuni oleh pemahaman-pemahaman daripada pemahaman yang bukan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya hari ini adalah, apakah kehidupan kekristenanmu adalah kehidupan yang sudah bertemu secara pribadi dengan Mesias? Kalau belum, saudara undang dia. Kalau belum, saudara baca Alkitab yang di dalamnya penuh dengan kata-kata, dengan kebenaran yang mengarahkan kita untuk memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kalau belum, saudara buka hati saudara dan katakan, Tuhan, masuklah di dalam hati. Karena Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Artinya apa? Setiap hari dia berdiri. Setiap hari dia ingin diundang untuk masuk di dalam hati kita. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Ketika kita buka hati kita agar supaya Roh Tuhan masuk, maka disitulah ada kelimpahan, disitulah ada kebahagiaan, disitulah ada sukacita yang tidak habis-habisnya. Karena dia masuk makan bersama-sama dengan kita, kita bersama-sama dengan dia. Hidup kita akan diubah, akan semakin menjadi luar biasa kalau hidup kita adalah hidup yang diserahkan di dalam Roh Tuhan yang kudus. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu yang boleh memaparkan dan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya pertemuan dan hubungan langsung secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena melalui hubungan pribadi kami diperkaya terus-menerus, sehingga dengan kekayaan-kekayaan rohani kami juga bisa berbagi dengan orang-orang lain yang juga nantinya akan diperkaya secara rohani. Sebagaimana sikap daripada para murid-murid Tuhan yang dimulai dari Yohanes Pembaptis, Andreas dan Simon, kemudian berkembang terus ke Yakobus dan juga kepada murid-murid yang lain yang kemudian menjadi tim yang begitu luar biasa yang membawa Injil Yesus Kristus bukan hanya di Yerusalem saja tetapi di Yudea, Samaria, bahkan sampai hari ini di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Tolong kami Bapa di surga agar supaya melalui renungan ini hati kami terbuka untuk menyediakan hati ini Engkau masuki, menyediakan hidup ini Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar supaya kami boleh menjadi sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujilah
Tuhan yang telah memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Sudahkah kita bertemu dengan Yesus pada hari ini? Jikalau belum, mari kita mengundang Tuhan Yesus secara pribadi untuk hadir di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang begitu sangat spesial, sama seperti Yohanes Pembaptis, Andreas, dan juga Simon Petrus. Mereka boleh bertemu dengan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Demikian juga dengan kita juga boleh bertemu dengan Tuhan, bahkan juga di dalam doa dan juga di dalam puji-pujian kita. Dan firman Tuhan yang menjadi panggilan untuk menjadi murid bagi kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Marilah kita mendengarkan persembahan kesaksian pujian dari saudara Delvian. Kami persilakan.
Dengan kemuliaan Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang begitu indah. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita naikkan pujian kita sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Serukan namanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah kesempatan kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik untuk kas gereja
maupun persembahan ke depan untuk pengadaan segala kebutuhan gereja, khususnya dalam pengadaan kalender ataupun juga dalam janji iman, persepuluhan, ucapan syukur yang kami serahkan ke depan. Mari Tuhan Kau berkuasa. Dan juga Engkau garansi hidup kami dengan meterai yang telah Engkau nyatakan atas setiap kami dalam pekerjaan usaha dan bisnis serta segala rangkaian kegiatan kami. Tuhan Engkau memberkati dan menolong. Tuhan Engkau menjaga dan memeliharakan. Tuhan Engkau memberikan bagi kami kesehatan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Terima kasih, terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan dan serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jadilah saksi di tengah-tengah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih untuk ibadah perdana kita di tempat ini. Kami melihat ada beberapa